Perkenalkan, nama saya Niputu Anggita Permata Dewi, kelas 12 IPS 3, nomor absen 27. Dalam ujian praktek sejarah Indonesia ini, saya akan menjelaskan materi mengenai revolusi hijau. Pertama, yaitu latar belakang terjadinya revolusi hijau. Kedua, perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Yang ketiga, yaitu dampak revolusi hijau bagi Indonesia. Revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian yang merupakan hasil penemuan ilmiah berupa bibit unggul yang merupakan varietas gandum, padi, dan juga jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut di negara-negara berkembang meningkat. Gagasan bermulanya revolusi hijau yaitu dari seorang peneliti ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi diakibatkan karena kekhawatiran negara karena ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan produksi pertanian yang tidak seimbang. Pengaruh tulisan Robert Malthus yaitu gerakan pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk dengan cara mengontrol jumlah kelahiran serta cara usaha untuk mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian. Negara-negara Eropa membuat gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara mengontrol jumlah kelahiran serta cara usaha untuk mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian dengan cara membuat revolusi hijau yang menjadi suatu usaha besar untuk meningkatkan produksi pangan. Perkembangan revolusi di Indonesia. Yang pertama yaitu awal mula revolusi hijau di Indonesia. Perkembangan revolusi hijau sangat pesat pengaruhnya juga terhadap masyarakat Indonesia karena sebagian besar kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia berciri agraris. Pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini didasari oleh pertama, kebutuhan penduduk yang meningkat sangat pesat. Kedua, tingkatan produksi pertanian yang masih sangat rendah. Ketiga, produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk. Kedua, yaitu pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah pada masa Orde Baru adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal itu, pemerintahan Orde Baru melaksanakan revolusi hijau secara nasional. Revolusi hijau dilaksanakan secara terprogram yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, revolusi hijau dilakukannya dengan metode sebagai berikut. Pertama, ekstensifikasi pertanian yang merupakan usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan perluasan areal pertanian. Kedua, ekstensifikasi pertanian yang merupakan usaha untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, perbaikan saluran irigasi, obat, dan pestisida pemberantasan hama. Ketiga, diversifikasi pertanian yang merupakan usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan penganekaragaman tanaman pertanian. Keempat, mekanisasi pertanian yang merupakan usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menggunakan alat-alat modern dalam bidang pertanian. Revolusi hijau bertujuan mengubah petani-petani gaya lama atau peasant menjadi petani-petani gaya baru farmers. Institut Pertanian Bogor mempersiapkan 5 teknik pertanian yang disebut dengan pancausaha tani. Adapun unsur-unsur pancausaha tani yaitu pemupukan yang teratur, pemberantasan hama secara intensif, pemilihan bibit unggul atau varietas unggul, pengolahan tanaman yang baik, dan pengairan atau irigasi. Sejalan dengan semakin membaiknya devisa negara serta perkreditan pemerintah mengambil kebijakan baru, yaitu dengan pelaksanaan program BIMAS atau INMAS yang disempurnakan meliputi hal-hal sebagai berikut.
Pertama, memperbaiki sistem pengairan. Kedua, penyediaan bibit unggul. Ketiga, penyediaan obat hama. Keempat, memperlancar penyediaan kredit. Dan yang kelima, mempermudah cara-cara pengembalian kredit. Tiga, yaitu dampak revolusi hijau bagi Indonesia. Revolusi hijau pada awalnya mendatangkan keuntungan yang besar. Namun lama-kelamaan revolusi hijau telah menyebabkan ketergantungan petani pada proses produksi pertanian. Tanpa disadari, dalam jangka panjang bahan-bahan tersebut dapat berperan merusak lahan pertanian, dan rusaknya lahan pertanian berarti dapat menurunkan produktivitas pertanian. Rehabilitasi pertanian adalah upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Adapun faktor penyebab timbulnya lahan kritis karena penanaman yang terus-menerus, penggunaan pupuk kimia atau pestisida, erosi karena penebangan liar, dan irigasi yang tidak teratur. Revolusi hijau memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Berikut dampak positif revolusi hijau, yaitu pertama, revolusi hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Kedua, revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah. Ketiga, revolusi hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Keempat, revolusi hijau merangsang dinamika ekonomi masyarakat karena dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula di masyarakat. Adapun dampak negatif dari munculnya revolusi hijau, yaitu pertama, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan semakin kuat. Kedua, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama. Ketiga, sistem bagi hasil mengalami perubahan. Keempat, peningkatan produksi yang tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi revolusi hijau. Saya ucapkan terima kasih.